Oke, mana nih yang lain? Ya, Di ya sebagian ada yang juga kerja mungkin Bu. masih kerja. Oke, ya gimana kabarnya Kang Rama, Kang Aldi? Masih semangat? Ah, Alhamdulillah Bu, baik. Semangat. Alhamdulillah. Liburannya udah kenyang? Cukup liburannya? Apa nggak libur kalau kerja? Libur berapa hari? Ya sekitar seminggu Bu. Sebenarnya. Seminggu. Lumayan ya. Lumayan sama lah sekitar semingguan ya. Ya teman-teman masih dalam suasana Lebaran ya. Saya mohon maaf lahir batin jika selama kita berinteraksi banyak pasti kesalahan ya. Yang disengaja, apalagi yang tidak disengaja bisa menyakiti hati teman-teman semuanya. Mohon dimaafkan. Eh, Sama-samalah saling memaafkan ya. Oke, untuk perkuliahan kita mulai aja, nggak apa-apa ya, karena nanti ini juga saya record, jadi teman-teman yang tidak bisa bergabung mengakses atau mempelajari kembali eh, nanti saya upload di YouTube, tapi itu linknya private sih, jadi teman-teman harus akses dulu linknya. Di Litera nanti dicantumkan setelah inilah, setelah perkuliahan. Baik Bu. Udah siap? Siap. Sudah, Bu. Sudah siap ya, walaupun berdua tetap semangat. Dulu ada yang bersatu, ada yang satu orang juga ya kita tetap kuliah lah insya Allah tanpa mengurangi semangat teman-teman. Ya hari ini mata kuliahnya Anissa Keputusan di kemarin sempat belum saya atur ya tanggalnya. Jadi pertemuan kelima kalau yang sore ternyata, tapi sudah saya perbaiki untuk hari ini di pertemuan ketiga ya. Sudah bisa isi presensi semuanya? Sudah Bu. Udah aman ya. Oke, hari ini seterusnya ya, kita akan belajar tentang bagaimana membuat pohon keputusan di analisa keputusan. Jadi kalau kemarin ada beberapa metode dalam mengambil keputusan ya, bisa minimak atau maksimin ya. Kalau ini dengan pohon keputusan. Ada notasi-notasinya juga yang harus teman-teman pelajari dan ada beberapa metode perhitungan untuk menghitung menghitung dan memilih alternatif mana yang terbaik ya. Sebelum mulai minta dipimpin doa dulu supaya perkuliahan kita hari ini berjalan lancar dan diberi kemudahan. Baik Bu, sama saya. Mengawali perkuliahan pada sore hari ini, kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima materi. Semoga bermanfaat. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Amin. Ya, terima kasih Kang Rama ya. Semoga dimudahkan ya. Teman-teman juga siapkan lagi untuk menerima materi apapun yang akan kita sharing ya hari ini. Jadi kalau misalkan merasa sudah bisa, oh ini mah sudah pernah nih apapun yang diberitahu mau oleh saya mau oleh teman itu akan mentah lagi. Tapi kalau kalian memposisikannya sebagai gelas kosong ya, itu akan lebih mudah untuk mencerna, menyerap materinya. Itu tinggal pintar-pintar memfilter mana yang betul, mana yang salah itu aja. Ya, oke, jangan lupa mengisi presensi di Litera serta konfirmasi kehadiran dosen ya, dikonfirmasi kehadiran dosennya dan juga kesesuaiannya dengan RPS apakah sesuai atau tidak sesuai. Sekarang tentang ini, pengambilan keputusan dengan pohon keputusan ini pertemuan 3 dan 4 ya, akan kita bahas di pertemuan 3 dan 4. Nah, untuk pertemuan 3 sedikit tentang apa itu pohon keputusan, terus ada juga teknik penyusunan pohon keputusan dan bagaimana menentukan pilihan dari beberapa alternatif keputusan itu. Nah, minggu depan
Baru kita belajar tentang analisis bertahapnya dan juga contoh kasus dan latihan soal. Walaupun di materi sekarang sudah saya lampirkan salah satu jurnal, itu bisa teman-teman jadikan acuan untuk nantinya jika tertarik penelitian atau tugas akhirnya tuh mengambil tema analisa keputusan ya. Ada pakai pohon keputusan dan menentukan alternatif mana nih yang terbaik berdasarkan analisanya. Oke, ya tentunya di analisa keputusan itu ada yang namanya ketidakpastian ya, ketidakpastian. Nah, untuk menggambarkan ada berapa alternatif, ada berapa sih ketidakpastiannya atau kejadian tidak pastinya, akan lebih mudah jika kita gambarkan dalam bentuk diagram. Nah, di sini diagram itu disebutnya pohon keputusan ya, disebut pohon keputusan. Jadi ini meminimalisir error, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Biasanya kan daripada kita mengira-ngira nih, misalkan kita tulis catatan itu aja tidak cukup. Nah, kita analisis dengan pohon keputusan nanti bisa diketahui mana alternatif yang paling mungkin untuk dipilih. Oke, belajar tentang teknik penyusunan pohon keputusan dulu. Nah, ya, jadi nanti namanya juga seperti pohon, ada cabang, ada ranting ya. Di sini fungsinya itu sama sebetulnya dengan tabel minggu kemarin yang kita pelajari ya. Ada tabelnya, ada berapa sih alternatifnya, ada berapa probabilitasnya ya, kemungkinannya, dan payoff di masing-masing alternatif keputusan. Sama seperti tabel sebetulnya. Tapi tujuannya dibuatkan pohon ini untuk memudahkan penyelesaian persoalannya ya secara sistematik. Contohnya ini, ada cabangnya, ada rantingnya ya. Cabangnya ada dua, rantingnya ada dua juga di tiap cabang. Nanti ini adalah notasinya tidak sembarangan, ada juga yang persegi itu apa, nanti yang bulat itu apa, terus garis itu apa ya. Ada ketentuannya dalam pohon keputusan. Pernah lihat contoh seperti ini atau pernah membuat? Ada yang pernah membuat atau baca-baca gitu? Belum pernah membuat. Belum ya? Oke, kalau belum ya lebih mudah sih. Ini jadi acuan teman-teman ya, jadi dasarnya. Oke, pohon keputusan tadi ya, ada menggambarkan hubungan antara alternatif dan juga ini kejadian-kejadian tidak pastinya. Jadi di sini nanti ada beberapa istilah ya, ada beberapa istilah namanya alternatif, terus ada nilai kemungkinan dan juga hasil. Nah, alternatif itu ada berapa sih opsi kejadian ya, kejadian yang mungkin diambil. Kalau nilai kemungkinan itu adalah besarnya kemungkinan dari setiap kejadian yang ada. Nah, hasil itu payoff besarannya bisa payoff ataupun loss atau kehilangan yang dapat dinyatakan dalam berbagai ukuran. Bisa rupiah misalkan ya, banyak satuannya, tergantung kasus yang kita kerjakan. Kalau yang kemarin belajar tentang IMV dan juga IOL, nah kalau IMV berarti kita menghitung payoff-nya dan IOL menghitung loss-nya ya. Kalau loss berarti pilih yang paling kecil, kalau payoff berarti pilih yang paling besar. Oke, simbol-simbolnya simple, cuma ada 3 ya. Ada tanda 4, persegi 4 ya, ini merupakan simbol keputusan. Ada juga lingkaran. Lingkaran ini simbol kejadian tidak pasti ya, kejadian ketidakpastiannya. Dan garis fork-nya atau penghubung. Jadi ada istilah simpul keputusan, nanti ada berapa simpul keputusan itu bisa ditentukan. Ada berapa simpul kejadian tidak pasti, ada berapa notasi yang bulatnya, ada berapa notasi yang perseginya. Ya. Nah, kalau simpul keputusan itu alternatif keputusannya ada berapa? Simpul kejadian berisi kemungkinan kejadian yang tidak pasti. Oke. Secara teoritis tahapannya ada 5 ya, ada 5 dalam menggambarkan pohon keputusan. Pertama, kita harus bisa mengidentifikasi alternatif keputusannya ada apa saja ya. Keputusan yang mungkin diambil ada apa saja,
Lalu identifikasi tadi kejadian tidak pastinya apa saja, misalkan dalam kondisi pasar, kalau pasarnya cerah atau pasarnya sedang turun, nah itu adalah kejadian tidak pasti contohnya. Nah, masing-masing ada probabilitasnya ya, dinyatakan dengan nilai kemungkinan, besarnya nilai kemungkinan setiap kejadian tidak pasti. Keempat, menentukan hasil payoff ataupun loss ya, dihitung hasil atau payoff atau loss-nya. Baru menggambarkan simpul keputusannya dan simpul kejadiannya. Ini baru menggambarkan pohon keputusan itu digambar dari kiri ke kanan ya. Berarti simpul keputusannya di kiri, nanti bercabangnya ke kanan. Oke. Oke, kalau di sini karena adanya probabilitas atau nilai ya, nilai tadi, nilai yang besarnya nilai kemungkinan itu pasti kita akan belajar lagi probabilitas ya. Nah, ini harus belajar kembali tentang mutually eksklusif atau hanya tiap simpul itu hanya ada satu kejadian yang bisa terjadi ya, tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Tuh. Oke, langsung ke contoh aja. Ini materinya nggak terlalu banyak, jadi masih belajar tentang membuat pohon keputusan ya. Ada misalkan seorang pengambil keputusan dihadapkan pada persoalan keputusan untuk membeli suatu produk. Pembelian dapat dilakukan sekarang, jadi haruskah beli hari ini atau sekarang, tapi harganya 14.000 atau belinya mending besok ya. Tapi kalau kita belinya besok, ada kemungkinan harganya bisa naik, bisa juga turun ya. Kalau naik harganya bisa jadi 20.000, kalau turun 10.000 ya. Kalau beli sekarang harganya 14.000, kalau beli besok kemungkinannya bisa naik, bisa turun. Nilainya kalau naik 20.000, kalau turun 10.000 nih. Kemungkinan harga akan naik atau turun masing-masing sebesar 0,5 atau 50%, 50-50. Kita belum tahu, belum bisa memprediksi kapan naik, berapa besar kemungkinan naik, kemungkinan turun. Jadi diasumsikan sama ya, seimbang, 50%. Jadi kita harus kita harus ambil belinya sekarang atau besok. Kalau dari kasus ini kira-kira bisa secara langsung diputuskan mau memilih yang mana? Sudah bisa terlihat mau milih yang mana? Beli yang hari ini, Bu. Yang hari ini 14.000. Kenapa Kang Fajar? Soalnya trade off-nya kalau beli besok tuh harganya naiknya 6 kali, nambahnya 6.000. Sedangkan kalau turun Hmm, pun cuma 4.000. turun pun cuma 4.000 ya. Jadi mending sekarang aja 14.000 ya. Gitu ya. Oke, kalau di sini bisa diidentifikasi ada berapa eh, alternatifnya, ada berapa alternatif keputusan? Ada 3, Bu. Ada 3 ya. 3 apa aja? 3 apa aja? Beli hari ini harga 14.000, beli besok Mhm, harganya naik jadi 20.000, atau beli besok harganya mhm. turun jadi 10.000. Oke, thank you ya. Kita bisa analisis, kita pakai 5 tahap tadi. 5 tahap tadi, yang pertama kita identifikasi dulu alternatif keputusan yang ada dari soal yang tadi. Jadi alternatif keputusannya ada 2 ya. Bisa beli sekarang atau beli besok. Tuh. Terus identifikasi kejadian tidak pasti. Kalau beli sekarang kan tidak ada kejadian tidak pastinya ya. Jadi ya tetap aja 14.000, tidak ada syarat lainnya. Tapi kalau beli besok ada kemungkinannya nih, ada 2 kemungkinan, bisa harganya naik, bisa harganya turun ya. Ini disebutnya kejadian tidak pasti. Kalau yang atas adalah alternatif keputusannya. Yang ketiga, identifikasi besarnya nilai kemungkinan setiap yang poin 2 ya. Kalau cuma ada yang beli besok nih, beli besok harganya naik kemungkinannya 0,5.
Kalau turun kemungkinannya 0,5. Kalau kita mau tambahkan yang alternatif beli sekarang berarti kemungkinannya adalah 1 ya, karena tidak ada keputusan lainnya atau ini kejadian yang tidak pasti lainnya. Oke, tahap keempat baru menentukan hasil di setiap rangkaian alternatif keputusan. Nah, yang beli pertama atau beli sekarang harganya 14.000. Kalau beli besok harganya naik 20.000, harganya turun 10.000. Kita akan gambarkan pohon keputusannya ya. Notasinya dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, di sini ada simpul keputusan. Ini bisa apa isinya? Isinya adalah pembelian produk ya, misal pembelian produk, waktu pembelian produk simpul keputusannya. Terus ada bercabang ada dua alternatif. Ada beli sekarang dan beli besok. Kita identifikasi lagi yang beli sekarang ada ketidakpastiannya nggak, ada probabilitasnya nggak. Kalau tidak ada, langsung dituliskan payoff-nya atau nilai besarannya berapa, 14.000. Tapi kalau beli besok, ada simpul kejadian tidak pastinya ya. Notasinya bulat untuk kejadian yang tidak pasti. Ada harga turun, probabilitasnya 0,5 dan harganya naik 0,5 juga. Di sini baru dituliskan payoff-nya 10.000 dan 20.000. Nah, ini adalah hasil. Jadi seperti ini contoh simpel pohon keputusan. Ada satu simpul kejadian, ada satu simpul keputusan, sorry. Ada satu simpul keputusan, kotak ya, notasinya kotak. Ada simpul kejadian tak pastinya. Simbolnya bulat atau lingkaran. Terus di sini ada hasil atau payoff-nya. Seperti ini contoh yang dari kasus tadi untuk membuat pohon keputusannya. Langsung ke sini, ke latihan soal. Kalau di sini terdapat ada alternatifnya memilih alternatif memproduksi suatu produk, berarti produksi ya. Kalau di sini produksi. Ada dua alternatif produk, ada produk A dan produk B. Kondisinya jika memproduksi produk A dan berhasil diserap pasar, kemungkinan 0,5 maka akan diperoleh keuntungannya 200 juta ya. Tapi kalau gagal diserap pasar, keuntungannya adalah 80 juta. Tapi kalau produksi produk B, jika berhasil diserap pasar, kemungkinannya 0,8 maka akan diperoleh keuntungannya sebesar 80 juta. Tapi kalau gagal, keuntungannya hanya 2 juta rupiah. Dari kasus ini, ada berapa alternatif keputusan? Ada 4, Bu. Ada 4 alternatif keputusan dulu nih. Ada 2, Bu. Nah, apa aja? Produksi produk yang A dengan keuntungan kemungkinan 200 juta atau produk yang B dengan keuntungannya 80 juta. Oke, terus ada berapa ketidakpastiannya? Ketidakpastiannya ada 2, Bu. Apa saja? Untuk produk A kemungkinannya 50% dengan keuntungan 200 juta. Lalu kalau gagalnya keuntungannya kan cuma 80 juta. Oh, berarti ada 4, Bu. Untuk produk B kemungkinannya untuk keuntungannya 0,8 itu 80 juta, sedangkan kalau gagal tuh cuma dapat 2 juta. Nah, kalau gagal berapa probabilitasnya yang produk B? Yang produk B 20%, Yang Bu. 20% ya. Karena total untuk kemungkinan itu adalah 1. Jadi kalau misalkan di sini hanya diketahui salah satu saja, berarti sisanya itu adalah 1 dikurangi kemungkinan yang diketahui. Oke, kita mau coba dulu atau coba gambar atau kita bahas dari gambar yang sudah ada? Dari gambar yang sudah ada dulu kayaknya, Bu. Dari gambar yang sudah ada ya. Oke, ada berapa simpul keputusan? Simpulnya ada 1 Satu. ya. Simpulnya ada 1, alternatifnya ada Alternatifnya 2.
Ada dua ya, produk A dan produk B. Nah, di tiap produk A ada ketidakpastiannya nggak? Ada, Bu. Ada ya, berarti tambahkan simpul ketidakpastiannya jika pasar berhasil dan jika gagal. Karena tadi yang diketahui berhasil aja ya. Berhasilnya 0,5, ketidakpastiannya berarti yang gagalnya sama ya 0,5. Baru di sini tuliskan payoff atau hasil dari tiap-tiap ketidakpastian itu. Ya, 200 juta, 80 juta. Produk B juga sama jika berhasil dan jika gagal. Oke, lebih mudah baca ini ya pohon keputusan atau tadi deskripsi. Kayaknya pohon keputusan, Bu. Pohon keputusan ya, mudah ya. Oke, kalau sudah lihat pohon keputusan, kira-kira mau eh, memilih alternatif yang mana? Alternatif yang produk A, Bu. Kenapa yang A? Kalau gagal pun itu tuh berhasilnya dari produk B, Bu, sama si nominalnya. Oh ini, 80 juta ya. Iya, betul. Tapi kan kemungkinannya besar tuh 0,5. Kalau ngelihat dari probabilitasnya mungkin lebih produk B, Bu. Tapi kalau ngelihat yang dilihatnya nominal, produk A pun nggak terlalu buruk kayaknya, Bu. Kalau gagalnya, kemungkinan gagalnya 50% dan dapat kayak produk B yang berhasilnya 80 juta gitu, nggak masalah kayaknya. Oke ya, jadi setiap kemungkinan kalau di statistik sekecil apapun tuh mungkin terjadi ya. 0,2 itu kan kecil ya, lumayan lah ya, 20% itu pun mungkin terjadi kalau kita lagi apes-apesnya ya. Nah, ini nilai ini yang kita cantumkan di sini adalah masih nilai PO. Nanti untuk lebih detailnya lagi kita harus hitung IMV-nya seperti yang di minggu kedua kita pelajari ya, menghitung IMV di tiap alternatif. Ini untuk mempelajari cara membuat pohon keputusan aja dulu ya. Ini adalah masih payoff-nya, belum nilai IMV tiap kalau berhasil berapa, kalau gagal berapa. Berarti kan tinggal dikalikan tiap kemungkinannya ya, ditambahkan seperti ini. Oke, sip. Simple kan pohon keputusan. Nanti teman-teman bisa gambarkan ini di Visio ya. Visio juga bisa atau Canva juga bisa. Yang penting adalah notasinya harus benar ya. Notasi untuk alternatif keputusan dan juga untuk ketidakpastiannya seperti itu. Oke, contoh lagi ini. CV Berkah mempunyai sejumlah dana hasil dari penjualan untuk diinvestasikan pada 3 alternatif pilihan. Ada untuk memperluas pangsa pasar, membuka anak perusahaan, dan juga meneruskan usaha yang ada tanpa melakukan tindakan apapun. Jadi hanya meneruskan aja tanpa ada usaha-usaha apapun ya. Diasumsikan perusahaan memiliki sejumlah dana untuk investasi pada 2 alternatif pilihan, yaitu pada pilihan 1 dan pilihan 2. Karena untuk pilihan 3 diasumsikan ya tidak ada tambahan biaya apapun ya, karena kita tidak do nothing lah, do nothing. Oke, untuk pilihan 1, kemungkinan alternatif pertama jika berkembang akan memberikan keuntungan 75% nih. Nilai keuntungannya 300 juta. Tapi jika tidak berkembang, tidak memberikan keuntungan, berarti tidak untung, tidak juga rugi ya. Untuk alternatif kedua, jika sukses akan memberikan kemungkinan keuntungannya 45%, dengan nilai keuntungannya 80 juta. Tapi jika gagal juga tidak memberikan keuntungan. Kita akan gambarkan pohon keputusannya ya. Pohon keputusannya berarti ada 3 ya, ada 3 alternatif keputusan. Ada 3 alternatif keputusan, upselling market share, buka anak perusahaan baru, yang ketiga do nothing lah, meneruskan usaha yang ada tanpa melakukan tindakan. Nah, masing-masing kita identifikasi, langkah selanjutnya itu identifikasi ketidakpastiannya ada berapa. Kalau tadi opsi pertama ada 2 ya, jika berkembang dan tidak berkembang. Jika berkembang tadi 75%, berarti yang sisanya adalah jika tidak berkembang. Ya, dituliskan aja payoff-nya di sini 300 juta. Tapi kalau tidak berkembang tidak rugi kan? Tidak rugi dan tidak untung, berarti 0 rupiah.
Jika alternatif kedua yang dilakukan itu jika sukses 45%, berarti gagalnya sisanya 55% ya masing-masing. Meneruskan usaha yang ada tanpa melakukan tindakan tidak ada ketidakpastiannya, berarti langsung saja tuliskan nilai payoff-nya di sini. Kira-kira kalau dari sini mau pilih yang mana? Pilih alternatif 1, 2, atau 3 nih? 1, Bu. 1. Kenapa 1? Probabilitasnya gede, Bu, 75%. 75 ya. Kalaupun gagal pun ya 0 ya, tidak rugi juga gitu. Sip. Ya, nanti ini bisa termasuk ke pengambilan keputusan yang mana ya, secara langsung atau tidak langsung. Kayaknya kalau ini sih bisa dari dominasi nilai ya, dominasi nilai dan juga dari stokastik kalau ini. Nanti kita pelajari juga tipe-tipenya. Nah, ini. Nah, ini ya penentuan pilihan keputusan, ada yang pilihan langsung ya. Pilihan langsung itu bisa dari dominasi nilai, dari dominasi stokastik, dan juga tingkat aspirasi. Itu untuk pilihan langsung. Ada juga tidak langsung. Kalau tidak langsung kita harus hitung dulu nilai ekspektasinya seperti kemarin IMV ya. IMV atau IOL-nya kita harus hitung dulu. Dan juga ada berdasarkan nilai ekivalen tetap. Nah, kalau yang ekivalen tetap ini mirip seperti pembobotan, tapi tergantung dari tipe pengambil keputusan. Nanti ada beberapa tipe pengambil keputusan ya, kita akan belajar di minggu ke-5 dan 6 lah untuk yang ekivalen tetap. Itu pun mempengaruhi keputusan yang diambil ternyata. Ada nilai ekivalen tetapnya ya, ada bobot dari tiap-tiap alternatif pilihan seperti itu. Kita akan belajar yang ini ya. Nah, ini kita kategorikan jadi 3 aja. Berdasarkan pilihan langsung, nilai ekspektasi, dan ekivalen tetap. Nah, untuk yang langsung ada 3. Dominasi nilai, dominasi stokastik, dan tingkat aspirasi. Kita bahas satu-satu. Kalau untuk yang langsung, biasanya untuk yang alternatifnya itu dia tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu kompleks. Jadi kita bisa lihat dari mana nilai yang paling besar, mana kemungkinan yang paling besar juga, dan ada target atau standar yang kita tetapkan. Kita contohnya yang dominasi nilai ini. Dominasi nilai langsung ke contoh aja ya. Misalkan manajer harus memilih 1 dari 3 proyek. Ada proyek A, proyek B, dan proyek C. Nah, ini kita analisis berdasarkan keuntungannya. Proyek A untungnya 100 juta, proyek B 80 juta, proyek C 90 juta. Nah, kira-kira bisa mau pilih alternatif yang mana nih? Proyek mana? Kita bisa langsung bandingkan nilainya ya. Kalau A 100 berarti lebih besar dari proyek C, lebih besar juga dari proyek B ya. Maka pilihannya proyek A karena nilainya lebih dominan secara nilai atau keuntungannya paling besar. Kita bisa pilih proyek A. Itu untuk yang cara menentukan berdasarkan dominasi nilai, paling gampang lah. Oke, contoh yang lainnya untuk dominasi nilai yang tadi ya, contoh yang ada yang keuntungannya 200 juta, terus 80 juta ini untuk produk A dan produk B. Ya. Nah, ini yang tadi kita bahas. Nah, kalau di sini bisa langsung kita tentukan aja. Tadi kan Kang Fajar juga bisa langsung lihat ya. Kayaknya mau produk A aja, karena gagalnya pun sudah pasti dapat nominalnya setara dengan produk B tapi berhasil. Nah, gitu ya. Itu bisa langsung ditentukan alternatif mana yang harus dipilih berdasarkan dominasi nilai. Oke, next yang kedua untuk dominasi stokastik. Nah, kalau ini itu adalah dilihat dari probabilitasnya, dari probabilistik pada alternatif tertentu ya. Itu selalu lebih baik dari alternatif yang lainnya. Jadi kita lihat dari besarnya kemungkinan, Ada masih contoh yang tadi ya, contoh untuk ada 3 proyek nih, misalkan kalau berhasil dan ini kalau dia gagal ya 100 juta, kalau gagal ya 50 juta. Masing-masing probabilitasnya sekian. Ada yang sudah pasti nih, ada yang sudah pasti ya, ada yang sudah pasti dapat 1.
Oke, kita analisis kalau proyek A ya, ekspektasinya tetap harus dihitung nilai IMV-nya. Berarti 0,5 kali 100 ditambah 0,5 kali 50 ya, jadi 75 IMV-nya. Kalau yang proyek B 80 dan proyek C itu 80 ya. 80, misal satuannya juta rupiah, 80 juta. Kalau dilihat dari probabilitasnya, iya, kalau dilihat dari probabilitas proyeknya lebih pasti ya, karena tidak ada resiko yang tidak ada kemungkinan resiko yang harus diambil. Sedangkan yang B itu memiliki probabilitas yang lebih tinggi dari A. Yang B lebih tinggi dari A ya probabilitasnya. Walaupun ini sama 0,5 cuma kita hitung dari EMV-nya ternyata proyek B yang lebih besar daripada proyek A. Artinya secara stokastik B mendominasi A ya. Tapi kalau dibandingkan lagi dengan C, yang dominasi yang proyek C. Kalau berdasarkan stokastik, bisa pilih proyek B atau C, tergantung si pengambil keputusan. Kalau si pengambil keputusan itu tipe yang menghindari resiko, berarti pilihnya yang proyek C. Tapi kalau ingin yang lebih ini ya, ada mencari potensi lebih tinggi dengan resikonya sedang ya, pilih yang proyek B, tergantung pengambil keputusannya. Ya, dilihat dari kemungkinannya, dilihat dari besaran kemungkinan. Oke, kalau tipe yang ketiga itu tingkat aspirasi. Jadi kita menentukan dulu standarnya, menentukan standar. Misalkan yang dipilih adalah produk yang memiliki keuntungan minimal 30 juta per bulan. Berarti standarnya harus 30 juta per bulan. Sedangkan ada produk A, produk B, dan produk C. Nah, kemungkinannya ini untuk mendapat keuntungan itu 30 juta untuk produk A 0,9 atau 90% ya, pasti berhasil dapat 30 juta. Yang produk B itu 50%, produk C 40%. Nah, berdasarkan tingkat aspirasinya yang untuk keuntungan minimal 30 juta per bulan, maka kita pilih yang alternatif A, ya, produk A maksudnya. Produk A karena sudah pasti dapat 30 juta. Atau contoh lainnya yang aspirasi, misal target minimalnya keuntungannya 85 juta nih. 85 juta ya. Proyek A, proyek B, proyek C hasilnya dapat proyek A hasilnya dapat 100 juta. Proyek B 80, proyek C 90. Di sini kita harus identifikasi alternatif mana yang memenuhi kriteria ini. 85 juta. Berarti proyek A dan C ya, proyek A dan C, karena dia hasilnya 100 dan 90. Proyek B bisa langsung dicoret, karena dia tidak memenuhi kriteria yang kita inginkan, minimal 85 juta ya. Kita fokus ke proyek A dan proyek C saja. Oke, kalau dari A dan C pilih yang mana? Kenapa? Proyek A dan C pilih yang mana? A atau C? Yang A, Kalau Bu, untuk yang A, kenapa? hasilnya lebih gede. Udah pasti ya. Itu melebihi hasil, melebihi target berarti 100. Kalau yang C memang paling mendekati target sih 85 juta ya. Kalau yang tidak berani ambil resiko pasti dia pilihnya yang C. Tapi kalau dia yang ingin mendapatkan hasil yang maksimal, bukan optimal ya, maksimal berarti pilih yang A. Jadi keputusan itu apa ya, keputusan yang diambil itu bisa tergantung dari si pengambil keputusannya. Nanti kita akan belajar ya, ada tipe pengambil keputusan, ada berapa nih tipe pengambil keputusan. Tiap orang pasti beda juga, tapi untuk meminimalisirnya paling enak sih pakai yang kita hitung IMV-nya dulu ya, IMV-nya atau IOL-nya. Next, nilai ekspektasi ya. Kalau nilai ekspektasi kita sudah bahas di sebelumnya, kita hitung nilai IMV atau nilai ekspektasi terbaik ya. Oke. Dari contoh ini, tadi kan
secara langsung bisa pengennya beli sekarang 14.000, soalnya kalau besok selisihnya 6.000 nih kalau harganya naik, dan kalau turun pun cuma turun 4.000 misalnya. Oke, daripada bingung ya, kita hitung nilai ekspektasinya atau IMV-nya ya. Kalau beli sekarang nih, karena tidak ada ketidakpastian lainnya, berarti satu ya, kita anggap satu dikali 14.000 tetap 14.000. Kalau beli besok ada dua ketidakpastiannya. 0,5 dikali 10.000 ditambah ketidakpastian yang lainnya. 0,5 kali 20.000. Ternyata IMV-nya juga 15.000, lebih besar yang kalau kita beli besok. Nah, kalau sudah tahu nilai ekspektasi, berarti sudah mantap, sudah pasti kita harus pilih yang lebih rendah ya kalau kita beli. Berarti ambil yang beli sekarang, yang 14.000. Ini adalah alternatif terbaik berdasarkan nilai ekspektasi. Ya. Oke, contoh lagi untuk yang nilai ekspektasi, kita bahas di pohon keputusannya aja ya. Ini deskripsinya ribet, tapi nanti teman-teman coba pelajari dari deskripsi bagaimana cara menggambarkannya ke pohon keputusan. Kalau di sini dilihat berarti ada 3 alternatif ya, ada 3 alternatif keputusan, membuka toko kecil, toko sedang, atau tidak buka toko sama sekali nih. Kalau kita buka toko kecil ketika pasarnya bagus, kemungkinannya 0,2, pasar sedang 0,5, dan pasar buruk 0,3. Kalau bagus sekian, dan kalau buruk ternyata minus 40.000. Misal satuannya dolar deh, biar agak besar ya. Kalau kita buka toko sedang, probabilitasnya sama. Pasar bagus, pasar sedang, dan pasar buruk, cuma beda di nilai payoff-nya. Kalau bagus lumayan 100.000. Tapi kalau pas dia buruk ya, pasarnya buruk itu minusnya lumayan 60.000. Tapi kalau tidak buka toko ya udah pasti nggak dapat keuntungan sama sekali atau kerugian. Nah, dari ketiga alternatif ini, kalau secara langsung ya, secara langsung kira-kira mau pilih buka toko yang kecil, sedang, atau tidak buka toko? Pasar kecil, pasar sedang, pasar bagus. Bisa diputuskan nggak? Bisa langsung diketahui nggak alternatif yang terbaiknya? Enggak, Bu. Bingung ya? Iya. Bingung ya. Oke, kalau bingung kita hitung aja nilai ekspektasinya ya. Kalau di pertemuan 2 kan kita sampai sampai ke membuat tabel ya. Tabel di sini ada pilihan alternatif. Jadi pohon keputusan ini adalah proyeksi dari tabel ini alternatif pilihan ya. Ada 3 alternatifnya, buka toko kecil, buka toko sedang, dan tidak membuka toko. Ada 3 ketidakpastiannya, ketika pasarnya baik, ketika sedang ya, atau normal, atau buruk di sini. Masing-masing probabilitasnya sama, 0,2, 0,5, dan 0,3. Di sini masukkan payoff masing-masing alternatifnya di tiap ketidakpastian seperti ini ya. Baru hitung nilai EMV-nya. Cara menghitungnya sama saja, kita kalikan saja dengan ketidakpastiannya. Contoh untuk toko kecil ini ya, 0,2 dikali dolar aja lah ya, 75.000 dolar, ditambahkan yang kedua ketika sedang, tambah ketika buruk ya. Jadi ini adalah 15.500. Nah, sebelum ini kalian perhitungan dulu ya, hitung dulu secara manual ya. Jadi masukkan ke tabel. Kalau toko sedang ternyata lumayan 19.500, walaupun dengan kalau buruk ya minusnya lumayan 60.000. Tapi pas baik kan lumayan juga 100.000 ya. Karena dia kebantu di sini, pas normalnya 35.000, sedangkan probabilitasnya lumayan besar, 0,5. Oke, kalau dari sini sudah bisa dilihat ya, pilih yang mana? Toko sedang, Bu. Sedang. Dipilih EMV yang paling besar. Jangan sampai kebalik ketika tadi, kalau pembelian kan kalau kita beli produk berarti pilih yang paling kecil nilainya. Tapi kalau kita memperoleh keuntungan, pilih yang paling besar.
Oke, berarti toko berukuran sedang. Oke. Next terakhir, berdasarkan nilai ekivalen tetap yang tadi saya sampaikan ya, ini saya sampaikan garis besarnya dulu saja. Jadi nanti ada yang namanya kurva preferensi ya, kurva preferensi atau kurva utility. Nah, di sini kalau tadi langsung ke payoff ini, yang langsung ke payoff, nah kalau di kurva utility ada dikalikan lagi dengan bobotnya, dengan bobot tapi menyesuaikan dengan si tipe pengambil keputusan ya. Ada yang tidak berani ambil resiko, ada yang dia sangat berani ambil resiko ya. Kita akan pelajari di pertemuan 5 dan 6. Jadi nilai utilitasnya itu sama seperti probabilitas sebetulnya ya, antara 0 dan 1. Jadi kalau ketika digabungkan atau dijumlahkan, totalnya tetap 1. Utilitasnya terjelek, paling tidak disukai sampai sempurna. Jadi kalau nilainya semakin mendekati 0 ya, utilitasnya itu paling tidak disukai. Tapi kalau yang mendekati 1, paling disukai. Kurva utility. Oke, itu saja teman-teman materi hari ini ya. Jadi nanti pertemuan besok minggu depan kita akan belajar tentang analisis bertahapnya ya dari pohon keputusan dan juga contoh kasus dan latihan soal. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak dari materi hari ini? Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti pada dasarnya yang hitungan-hitungan tadi tuh cuman buat maparin aja kan, Bu? Kayak ini keuntungannya berapa, yang ini lebih gede dari yang ini, lebih kecil dari ini, sedangkan keputusannya mah balik lagi ke orangnya masing-masing. Iya, betul. Oke. Ya. Itu balik lagi ke orangnya kalau ada dua pilihan yang tipis, Kang Fajar. Kalau ada dua pilihan yang tipis tadi ya. Tapi kalau misalkan saya yakin sih semua orang pasti ingin keuntungan yang besar juga ya, kerugian yang paling kecil gitu. Kalau nilainya sudah sangat mendominasi ya itu bisa langsung diputuskan. Tapi kembali lagi kalau tadi kita lihat dari probabilitasnya, mana sih resiko yang tidak bisa dihandle sama si pengambil keputusan gitu. Itu berarti jangan dipilih walaupun nilainya misalkan keuntungannya besar. Baik, Bu. Terima kasih. Siap, yang lain ada lagi? Cuma ada 4 orang ternyata. Kang Willy, Fajar, Yaldi, dan Rama. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman. Tadi di awal saya sudah menyampaikan minal aidin wal faizin, tapi di akhir ada yang gabung juga sekalian ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin teman-teman semuanya, masih dalam suasana lebaran ya. Pasti ada salah kata ataupun tindakan yang sengaja atau tidak disengaja bisa menyakiti hati teman-teman semuanya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.